Yuk, Dok. Yuk, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bersama dengan Dr. Agus Rahmadi dalam rangka Q&A konsultasi live ya, TikTok maupun Instagram. Ya, buat teman-teman yang sudah bergabung, silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung saja komentar ya. Pertanyaan yang pertama masuk insya Allah akan kita jawab, dan mohon maaf jika nanti sudah terlalu banyak pertanyaan, kita tidak bisa menjawab semuanya ya, karena waktu kita hanya 30 menit ke depan insya Allah. Ya, buat teman-teman silahkan yang sudah bergabung di Instagram ataupun TikTok bisa langsung komentar untuk pertanyaannya, dan jangan lupa dibantu share dan tap-tap layarnya agar banyak teman-teman di luar sana yang bisa mendapatkan informasi pada pagi hari ini. Kita live bareng bersama dengan Dr. Agus Rahmadi. Yang punya pertanyaan silahkan disampaikan langsung ya teman-teman. Jangan nunggu numpuk pertanyaan baru teman-teman bertanya. Ya. Oke Dok, ini pertanyaan. Ya. Dok, bagaimana menyikapi tentang istilahnya sikap ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hal kesehatan itu kan sudah pasti benar. Misalnya hadis tentang habatus sauda ya. Nah, habatus sauda itu bisa mengatasi berbagai penyakit. Apakah seluruh penyakit bisa disembuhkan hanya dengan mengkonsumsi habatus sauda, atau korelasinya dengan ilmu kesehatan dengan hadis ini itu seperti apa, Dok? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, definisi sembuh kan harus kita pertegas dulu. Sembuh di sini apakah gejalanya hilang? Apakah sakitnya benar-benar hilang gitu kan? Atau hanya mengurangi simptom saja. Ini definisi ini pun juga masih panjang ya untuk kita deskripsikan. Karena kata-kata sembuh ini pun juga banyak persepsi. Nah, kalau kita meyakini bahwa apa-apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang benar, tidak mungkin salah. Nah, kalau saya mensikapinya adalah bahwa habatus sauda bisa dipakai untuk banyak penyakit. Kita tahu bahwa habatus sauda banyak komponen zat aktifnya. Ada yang sebagai dia mengurangi simptom, ada yang dia sebagai unsur nutrisi, ada sebagai dia yang mungkin sebagai pelengkap adjuvan, tetapi artinya kalau saya mensikapinya dia bisa ke banyak penyakit bisa. Misalnya gini, untuk penyakit asma, dia bisa memiliki efek bronkodilator dan antihistamin. Untuk penyakit autoimun, dia bisa bersifat imunomodulator. Ya, terus kemudian untuk penyakit misalnya infeksi, dia juga bisa berperan sebagai antibiotik alamiah. Jadi kalau menurut hemat saya bahwa habatus sauda bisa mengobati semua penyakit, artinya bisa dipakai untuk semua penyakit. Ini menurut saya ya. Artinya ini persepsi ini pasti akan berbeda-beda. Ya, persepsi ini akan berbeda-beda. Tetapi saya meyakininya begitu. Habatus sauda bisa dipakai untuk semua kasus. Tapi ada yang sebagai simptom, adjuvan, atau sebagai unsur-unsur yang lain seperti nutrisi. Misalnya pada kasus diabetes, ternyata habatus sauda itu tidak hanya untuk menurunkan gula darah, tetapi juga merupakan sumber arginin yang berperan penting untuk pembentukan dari insulin. Jadi ada yang bersifat nutrisi, ada yang bersifat pengurangan simptom, bahkan ada juga yang bersifat pelengkap atau adjuvan. Tapi artinya di sini adalah habatus sauda bisa untuk sebagian besar penyakit. Wallahu alam, kira-kira begitu. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan, untuk konsumsi habat dosisnya berapa, Dok? Kemudian untuk anak-anak usia berapa bisa mengkonsumsi? Oke, habat ini sedianya banyak ya. Ada yang bentuk serbuk biasa, ada yang dalam bentuk ekstrak, ada yang dalam bentuk minyak. Ya. Masing-masing ini jelas ada aturan penggunaannya. Kebenaran saya lebih mencondongkan pakai yang ekstrak, ya sudah terekstrak itu lebih terstandar untuk dari sisi komposisi. Biasanya kalau hanya untuk maintenance saya pakai 2 kali 1 500 mg. Ya, 2 kali 1 500 mg berarti kurang lebih 1 gram per hari dalam bentuk ekstrak untuk maintenance.
Tapi kalau untuk pengobatan, saya bisa pakai 3 kali, misalnya 2 gram misalnya. Itu ya, saya pakai 3 kali 4 atau 3 kali 2, satu kapsulnya 500 miligram, misalnya begitu. Itu untuk pengobatan. Jadi tergantung kondisi-kondisi tertentu saya menggunakan habat. Tetapi saya standarnya untuk pemeliharaan 2 kali 1 kapsul atau 2 kali 500 miligram atau 1 gram per hari. Untuk pemeliharaan, untuk maintenance. Untuk anak-anak usia berapa? Nah, kalau anak-anak sebenarnya ketika dia sudah mulai makan pun saya bolehkan. Itu ya. Tapi kalau lebih secure-nya, lebih amannya, nah biasanya di atas 1 tahun saya berikan. Karena kan habat agak sedikit panas ya. Itu perlu menjadi pertimbangan. Bagi penderita asam lambung gimana, Dok? Dicoba saja. Ada beberapa jurnal penelitian, habat usada bagus untuk asam lambung, ya, untuk membunuh Helicobacter pylori, ya. Tapi ada sebagian orang yang memang merasa panas atau tidak nyaman karena efek panasnya habat. Jadi saran saya dilihat saja, dievaluasi saja. Kalau memang nyaman teruskan, kalau tidak nyaman jangan diteruskan. Baik, ini pertanyaan sudah banyak. Ya. Dok, untuk mengatasi lutut sama telapak kaki yang sering sakit. Iya, jadi lutut sakit itu penyebabnya banyak ya. Yang paling sering ya, lutut dan telapak kaki biasanya osteoartrosis atau bahasa awamnya ngapur ya, timbul kapur-kapur. Nah, itu yang paling banyak. Ya, berarti langkah konkretnya ya batasi makanannya mengandung kapur. Terus kemudian harapannya kapur itu diserap oleh tubuh. Karena kapur itu kan juga merupakan komponen pembentuk dari si tulang itu sendiri. Kalau kapurnya dibatasi, gitu kan, maka tubuh akan menggunakan kapur yang ada. Nah, terus kemudian ditambah dengan terapi-terapi yang sederhana, misalnya berjemur pagi, karena kita tahu vitamin D berperan penting juga dalam proses pembentukan tulang. Ya, itu juga penting. Atau kita kombinasi dengan makanan-makanan yang mengandung beberapa hormon yang fungsinya membantu proses pembentukan tulang seperti pitoestrogen dan pitoprogesteron. Begitu kira-kira. Baik. Berarti itu pengapuran ya, Dok? Biasanya ya, tapi kalau mau pastinya dicek terlebih dahulu apakah dia pengapuran atau bukan dengan rongsen aja deh biar ketahuan. Asam urat itu masuknya apa gimana? Belum tentu, karena bisa juga batu tidak hanya urat ya, mungkin batu golongan lain juga bisa jadi. Jadi kalau pengapuran nggak mesti harus asam urat ya, Dok? Iya, betul. Jadi kalau untuk Kalau asam urat biasanya dalam bentuk topus kalau kita nyebutnya ya. Biasanya begitu. Dok, kalau sering tidur siang terus bangun seringnya meriang, itu biasa kenapa, Dok? Kebanyakan tidur. Tidur siang dianjurkan dalam Islam ya. Qailullah itu dianjurkan dalam Islam, cuma jangan kebanyakan. Ya cukup hanya untuk ngilangin ngantuk sudah cukup gitu ya. Tapi kalau kelamaan, kebanyakan atau mungkin tidurnya mimpi buruk, makanya jadi meriang. Ya tidur nggak bikin meriang lah harusnya ya. Meriang itu berarti kan kondisi fisik yang tidak fit ya. Begitu kira-kira. Dok, cara mengatasi depresi bagaimana, Dok? Depresi itu sebenarnya mudah ya. Kan Allah berfirman tuh di dalam Al-Quran ya, ala bidzikrillahi tatmainul qulub ya. Bahwa dengan berzikir, ingat Allah, maka hati menjadi tenang. Jadi untuk mencegah depresi ya tenangkan hati dulu. Yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Yakinlah Allah itu benar-benar nih berada dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar yakin di mulut saja, tetapi bagaimana yakin diimplementasi. Ya kalau kita punya Allah, ngapain kita harus depresi? Ya, Allah yang selalu menjaga kita, Allah selalu melihat kita, Allah selalu memelihara kita, maka kenapa harus depresi? Ketika ada satu permasalahan, serahkan kepada Allah, tetap berikhtiar, ya, tawakal kepada Allah, dan yakinlah bahwa Allah sedang melihat kita. Maka kita akan lebih tenang. Nah, gimana caranya supaya kita sering mengingat Allah? Ya, lakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Zikir itu bisa dilakukan dengan sholat, ya, bisa dilakukan dengan baca Quran, bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan kita yang tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Bekerja itu juga bisa jadi bentuk zikrullah juga, kalau memang bekerjanya karena Allah. Nah, bagaimana menjadikan setiap langkah kita ini niatkan karena Allah? Maka itu salah satu bentuk kita ingat kepada Allah. Jadi, mudah sebenarnya untuk ngatasin depresi. Atau kalau misalnya di awal perlu pengalihan, misalnya
ada aktivitas tertentu yang menyebabkan dia gampang depresi, alihkan. Itu untuk latihan lebih awal. Tetapi dengan banyak melakukan aspek ibadah, maka hati kita akan lebih tenang seharusnya. Kira-kira begitu, Allah alam. Baik dok, kita lanjut. Ya. Dok, untuk asam urat secara detailnya bagaimana terapi? Asam urat itu kan perhatikan juga ya faktor makanan jelas ya. Ada beberapa makanan yang tinggi purin. Misalnya kayak jeroan, seafood itu harus diwaspadai. Kalau beberapa tanaman obat sih ada beberapa yang mampu menurunkan kadar asam urat seperti daun salam itu mampu menurunkan kadar asam urat. Tapi hati-hati penggunaan daun salam ya bisa menyebabkan tensi turun dan gula turun. Pastikan tensi stabil, gula stabil. Terus kemudian ada beberapa tanaman obat lain yang ternyata juga bisa menurunkan asam urat gitu ya kalau bicara dari tanaman obat. Tapi yang paling penting adalah pola makannya dulu. Hindari makanan-makanan yang tinggi purin. Kira-kira begitu. Dok, cara pengobatan atau herbal apa yang bisa digunakan untuk agar tidak mudah lelah dan ngantuk? Cari dulu penyebabnya yang bikin lelah dan ngantuk apa. Jangan-jangan kerjaan yang overdosis ya. Mau herbal apapun gitu kan, kalau overdosis tetap itu tidak bagus. Coba perhatikan kerjaannya dulu. Terus kenapa sering ngantuk? Coba lihat. Mungkin aktivitas yang berlebihan. Atau mungkin ada penyakit-penyakit yang menyebabkan dia mudah ngantuk. Diabetes, gangguan hati, HB yang rendah. Tolong dilihat dulu untuk memastikan apakah ini karena faktor penyakit atau karena over limit. Tapi kalau memang beban kerjanya udah berat ya, paling saya menyarankan ginseng ya. Ginseng itu cukup bagus ya untuk menstimulan ya. Tetapi sekali lagi, itu yang terbaik adalah istirahat. Ya kan? Malam dijadikan istirahat, siang dijadikan aktivitas. Ya, ikutilah cara-cara Nabi. Ya, jangan dipaksakan untuk bekerja keras. Tapi kalau memang untuk tujuan-tujuan tertentu, silakan saja. Tetapi sekali lagi jangan terlalu terus-menerus. Ingat, kita jangan sampai zolim kepada tubuh kita. Ingat, tubuh kita punya hak. Gitu ya. Tapi kalau bisa bicara, ada nggak herbal yang bikin stamina bagus ya? Ginseng, madu, kurma, itu beberapa herbal yang ternyata juga bagus untuk stamina. Gitu. Baik, kita lanjut dok. Dok, ibu saya usia 85 tahun. Pinggang belakang terasa sakit banget. Itu sebaiknya minum apa dok? Rongsen dulu. Rongsen dulu aja untuk memastikan karena apa. Ya, biasanya sih karena tulang ya. Biasanya suka saraf kejepit atau kadang-kadang kropos tulang atau pengapuran ya. Coba dilihat itu. Kalau misalnya itu normal berarti otot. Kalau tidak ada masalah kencing, ya udah berarti kemungkinan besar otot. Ya, tapi kita harus praksikan dulu itu kira-kira karena apa. Dok, kalau asma minum herbal manggis bisa tidak? Oke, asma ini kan penyakit alergi ya, jadi memang gampang-gampang sulit ya. Obat yang terbaik untuk asma itu adalah bagaimana melebarkan bronkus. Jadi gini, ini saya ibaratkan ini bronkus. Dia kena serangan asma, dia akan ciut. Maka dikasih obat namanya bronkodilator, lebar lagi. Nah, obat itu nggak menyelesaikan masalah. Ya, harus berpikir gimana dia kalau ciut aman. Ya, lebarin aja bronkusnya begini. Maka kalau dia ciut, kebentuk normal. Nah, gimana cara melebarkan bronkus? Ada beberapa aktivitas yang cukup bagus, yaitu berenang, kemudian jadi kori, ya. Jadi melatih bacaan panjang gitu ya. Terus narik napas yang dalam, terus nahan, keluarkan dikit-dikit. Nah, itu keren, jadi kori. Jadi kori sama berenang. Itu cara yang paling sederhana untuk bagaimana melebarkan bronkus. Kalau tanaman obatnya, ya salah satunya adalah habatus sauda, jahe, itu mampu melebarkan bronkus juga. Coba rutinkan itu saja. Sambil dihindarkan faktor-faktor pemicunya. Pemicunya apa? Apakah dingin? Ya jangan dingin. Selalu serba hangat, minum hangat, mandi hangat, berjemur hangat. Gitu ya. Atau misalnya penyebabnya karena debu ya berarti pakai masker yang agak tebal terlebih dahulu. Kira-kira gitu. Wallahualam. Dok, badan sering sakit-sakit dan tangan terasa nyeri. Cek asam urat normal. Itu biasa kenapa? Banyak faktor ya. Bisa karena
Kelelahan juga bisa ya, badan pegel-pegel ya karena overaktivitas. Bisa juga karena memang misalnya ya overaktivitas dari otot itu juga bikin pegel-pegel. Atau bisa juga karena diabetes, kolesterol yang menyebabkan aliran darah bermasalah. Jadi banyak faktor. Jadi tidak hanya karena asam urat saja. Ya, tapi saran pertama cobalah diurut dulu, dipijat dulu, kombinasi dengan bekam. Coba dengan itu dulu. Kalau memang tidak ada perbaikan, ya sebaiknya kita cek lab. Begitu. Dok, kalau ulu hati sering keras, sakit, kemudian napas sering berat, nggak plong, itu biasa kenapa? Nah, biasanya sih kalau nggak gastritis, ulkus, atau GERD tuh. Jadi hampir bicara permasalahan lambung. Ada juga tuh di YouTube komunitas Sahabat Sehat. Jadi teman-teman Sahabat Sehat bisa ngelihat di YouTube sana bagaimana penanganan penyakit masalah lambung. Ya, jadi masalah lambung tuh banyak penyebabnya ya. Bisa gastritis, bisa ulkus, bisa GERD, bisa gastroparesis, ya banyak sekali. Tapi biasanya kalau nyeri di ulu hati umumnya adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lambung. Atau bisa juga karena penyakit yang berhubungan dengan hati. Ya, untuk memastikannya memang dengan pemeriksaan USG ya untuk memastikannya ya. Supaya jelas kira-kira karena faktor apa. Tetapi biasanya yang terjadi di masyarakat adalah penyakit gastritis biasanya atau radang di daerah lambung. Begitu, Mas Zaki. Baik dok, kalau sering sakit punggung dekat tulang ekor, itu biasanya kenapa dok? Dan bagaimana mengatasinya? Iya, tadi bisa otot, bisa tulang ya. Saya nggak tahu nih harus pasti yang mana gitu ya, karena penanganan itu harus menunjukkan penyakitnya di mana ya, atau apa diagnosisnya, supaya tepat nanti penanganannya. Kalau di daerah situ biasanya terjadi ya tadi pengapuran, atau mungkin peradangan, atau tulang keropos, atau mungkin ada saraf yang kejepit, atau mungkin ada ototnya. Banyak sekali tuh faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya nyeri. Ya, maka itu kenapa dalam dunia kedokteran itu perlu memastikan diagnostik. Begitu. Jadi nggak jauh-jauh dari diagnosis ya dok? Iya, harus diagnosis dulu. Karena nggak sembarangan pakai herbal, apalagi belum tepat diagnostik. Wah, jadi ngasal-ngasal tuh pakai herbalnya biasanya. Gitu kira-kira. Jadi berkenaan dengan lutut, punggung itu juga butuh diagnosa ya? Atau Iya, minimal saya pemeriksaan apa dok? minimal yang paling sederhana adalah rongsen lah. Itu kan tidak terlalu mahal ya untuk diagnostik ya. Rongsen lah minimal. Kalau misalnya ronsen itu butuh pengantar dokter nggak sih dok? Butuh sebenarnya sih ya. Nanti minta aja sama Jaki itu pengantarnya ya. Nanti saya kirimkan. Ada dokter Vian nih. Hah? Ada dokter Vian. Konsul dong dok. Ya dok, silakan dok. Iya, silakan. Salam dari dokter Vian. Waalaikumsalam. Salam kenal kembali Dokter Vian. Duh, pertanyaannya semakin ramai dan membludak. Dok, ini dok, lambung ini masih menjadi selainnya pertanyaan yang cukup menarik dan banyak. Terapi secara istilahnya banyak sih yang sudah menggunakan kunyit, temulawak. Masalahnya kadang ketika minum kunyit dan temulawak perih atau susah BAB. Sudah konsisten minum itu tapi tidak kunjung sembuh karena disertai tadi ansietis atau cemas dan sebagainya. Nah, ini bagaimana dok untuk kasus-kasus yang seperti ini yang menjadi saran dokter? Iya, jadi ini kadang-kadang masyarakat menganggap bahwa sakit lambung itu pasti sakit mah. Padahal belum tentu sih. Ada yang sakit lambung itu karena GERD tadi ya, reflux ya, balik. Ada yang sakit lambungnya, lambung sih. Padahal yang sakit bukan lambung. Misalnya mohon maaf ada tumor, atau ada kanker, atau ada benjolan di pankreas misalnya. Atau bisa jadi dari batu empedu, atau perlemakan hati yang mengganggu proses pencernaan, enzimatis nggak sempurna, menghasilkan gas. Jadi banyak faktor. Nah, tapi biasanya di masyarakat, atau bicara biasanya ya, itu sering terjadi karena penyakit gastritis atau ada luka lah di lambung. Biasa yang paling umum. Konsep kedokteran pasti memberikan antacid, tujuannya menetralisir asam lambung. Kemudian dikasih beberapa obat yang sifatnya menghambat pengeluaran asam lambung.
Atau dikasih juga beberapa obat seperti bismut, sukralfat yang menutupi lambung, gitu ya. Nah, itu obat-obatan yang sering diberikan di kalangan dunia medis ya. Tetapi sebenarnya dalam tanaman obat itu sudah lengkap. Kayak misalnya kunyit. Kunyit itu ternyata juga bersifat basa. Basa itu sudah otomatis bersifat sebagai antacid. Kunyit itu juga memiliki efek melindungi lambung ya, karena dia memiliki efek merangsang reepitelisasi lambung dan memang nutupin tuh yang mukosa-mukosa yang rusak. Jadi sangat secure itu si kunyit itu ya. Ditambah lagi dia bisa menghambat Helicobacter pylori, kuman penyebab timbulnya sakit infeksi di daerah lambung gitu ya. Jadi kunyit itu sudah lengkap sebenarnya. Cuman pastikan lagi sekali lagi diagnostiknya supaya kita jelas pengobatannya. Kalau misalnya ternyata karena benjolan akibat tumor, maka pengobatan herbalnya dengan tumor. Kalau misalnya karena penyakit batu empedu, maka herbalnya untuk fokus kepada batu empedu. Jadi bukan langsung kita general harus dengan kunyit dan temulawak saja, harus dipastikan saja. Temulawak dan kunyit itu untuk kasus-kasus gastritis, kasus-kasus ulkus, kasus-kasus reflux, itu bagus. Tapi kalau untuk misalnya kasus yang berhubungan dengan batu empedu, benjolan, itu perlu ada tambahan obat herbal lainnya. Jadi tidak serta-merta harus temulawak dan kunyit. Sekali lagi pentingnya diagnostik dalam pengobatan. Supaya pengobatnya biar tepat. Pola makannya juga biar tepat. Maka itu kenapa untuk beberapa kasus yang tidak sembuh-sembuh sebaiknya konsul deh ke saya. Kemudian nanti saya kasih rujukan dulu untuk melakukan pemeriksaan. Begitu kira-kira. Oke dok, ini pertanyaan terakhir. Ya. Dok, ada bahasan dokter tentang bekam itu ginjal plus. Itu maksudnya gimana? Ya, jadi bekam itu kan mengeluarkan cairan interstisial ya. Interstisial. Cuman uniknya dia tidak hanya mengeluarkan zat yang hidrofobik saja gitu kan, tapi juga hidrofilik. Jadi gini, kalau ginjal itu kan yang larut dalam air saja atau hidrofilik, yang hidrofobik nggak bisa. Artinya hanya yang terlarut dalam air, yang larut dalam lemak nggak bisa. Tetapi kalau bekam itu kan filtrasinya sama, dia lewat endotel, cuman kalau di bekam lewat endotel. Kalau di ginjal kan jelas lewat sistem urinari kan. Dia juga mengalami proses filtrasi, ekskresi, ya, terus kemudian sekresi. Kalau proses bekam itu kan prosesnya sebenarnya lewat jaringan endotel, kemudian masuk ke interstisial, kemudian dikeluarkan. Ya, jadi tidak hanya yang larut di dalam air, tapi yang larut dalam lemak juga bisa diambil. Jadi tidak hanya yang hidrofilik, tetapi hidrofobik pun juga bisa diambil. Sedangkan kalau filtrasi pada ginjal itu hanya yang hidrofilik saja, hidrofobik tidak bisa. Maka itu bahasa gampangnya untuk memahami masyarakat, ya sebenarnya bekam ini seperti kayak ginjal plus tadi. Plusnya adalah bisa mengeluarkan yang larut dalam lemak atau hidrofobik. Ya, tidak hanya yang hidrofilik tetapi juga hidrofobik. Nah, itu kira-kira gambarannya begitu. Bekam itu bagus bekam basah atau bekam kering? Yang namanya bekam itu yang ada penelitian dan jurnalnya adalah bekam basah tuh yang paling banyak. Jadi mengeluarkan darah ya. Kalau kering kan tidak mengeluarkan apapun. Sebulan berapa kali dok? Sebulan sekali sudah cukup. Sebulan sekali sudah cukup. Bahkan ada hadis kan yang disunahkan tanggal 17, 19, 21 ya. Itu yang direkomendasikan itu. Baik dok. Ya. Karena waktu kita teman-teman tidak mencukupi untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman. Ya, sebelum kita tutup seperti biasa dok, kita meminta fatwa dan nasihat untuk teman-teman yang sedang berjuang mencari kesembuhan. Ya. Iya, ikhtiar adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Kesembuhan murni milik Allah. Karena kesembuhan itu adalah hak prerogatif Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Tapi ikhtiar pun juga perintah. Maka selain kita pasrah kepada Allah, maka ikhtiar wajib dilakukan. Dalam berikhtiar banyak aspek. Selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam, ikhtiar apapun silahkan. Ya, tapi kalau sudah
bertentangan dengan ajaran agama, sebaiknya dihindarkan ikhtiar tersebut. Dalam berikhtiar pun kita bisa melihat kalau bisa diobati dengan cara pola hidup, pola makan, jangan korbankan badan kita dengan sesuatu yang bisa merusak tubuh. Pola hidup, pola makan ternyata bisa dijadikan sebagai pengobatan. Orang yang penyakit hipertensi misalnya, garam dibatasi, maka itu jauh lebih bijak ketimbang harus tanpa membatasi garam tapi dengan obat-obatan. Jadi intinya adalah bagaimana kita memperhatikan makanan kita. Karena makanan yang kita makan akan berdampak kepada tubuh. Bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk. Berdampak baik kalau makanan yang masuk itu adalah sesuatu yang baik. Berdampak buruk kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang buruk-buruk. Maka itu Islam menekankan perhatikan makanan kita. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ini penting sekali. Karena ini yang bisa dijadikan dasar untuk pengobatan kita. Jadi tidak hanya dengan obat saja, tetapi bagaimana mengubah perilaku kita, pola hidup kita, dan pola makan kita. Mudah-mudahan bagi yang berikhtiar disembuhkan oleh Allah. Ya, bagi yang belum sakit, mudah-mudahan Allah jaga, jangan sampai sakit. Dan yang satu lagi yang paling penting, niatkan setiap langkah kita, hidup kita, hanya untuk Allah. Ya, supaya setiap langkah kita ini bermakna. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat dokter yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf buat teman-teman semuanya yang belum bisa kita jawab pertanyaannya. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu kembali. Dan buat teman-teman yang ingin belajar serius, ya bisa ikut e-course Dokter Agus Rahmadi, Dapur Sehat dan Sehat dengan Herbal. Nanti bisa DM di Instagramnya, ya, atau mampir ke YouTube dan sebagainya. Terima kasih buat semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.